Berlatar belakang di Tokyo tahun 1950, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama James mendatangi tempat latihan bela diri. Di tengah latihan, James berteriak, "Di mana dia?" Seorang guru di sana menenangkan para muridnya yang emosi karena melihat James main nyelonong aja. Kemudian, James menanyakan keberadaan pria yang ada dalam foto yang terpajang di sana. Sang guru pun mengaku bahwa pria itu adalah ayahnya. Guru itu pun penasaran, lalu bertanya apa James mengenal ayahnya. James menjawab dia mengenalnya selama perang. Kemudian James mengungkapkan bahwa dirinya adalah komandan sayap Angkatan Udara Kerajaan. Sang guru pun menjelaskan bahwa dulu ketika ayahnya masih hidup, dia banyak bercerita tentang James yang sebagai petarung hebat dan menunjukkan sebuah gerakan terlarang. Dan di sini kemampuan James pun diuji, kita lihat bersama. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan sepele, sang guru memberhentikan James. Dia pun bertanya, ada apa James datang ke tempatnya? Film mundur 8 tahun sebelumnya, tepatnya di Bataan Peninsula Filipina. Terlihat James berusaha bangkit untuk bertahan hidup. Dengan sisa tenaganya, James berusaha menyelamatkan salah satu temannya. Kemudian di keesokan paginya, terlihat beberapa pasukan bersenjata sedang melakukan patroli. Salah satu dari pasukan melihat ada bekas seragam tergeletak di sana. Dan setelah melihat ada tangan di bawah gundukan tanah, mereka mengira ada yang lainnya di sekitar. Tak berselang lama, James yang bersembunyi di balik pohon memutuskan untuk melawan mereka. Setelah melawan dua musuh, datang sisa pasukan mengejar James. Setelah melakukan usaha pelarian, namun apa daya, James akhirnya tertangkap juga. James pun dibawa ke kamp militer Jepang, dan di sana sudah ada beberapa tahanan yang sedang bermain adu laba-laba. Beberapa lama kemudian datanglah James. Seketika para tahanan melihat kehadiran James di sana. Nah, disinilah muncul sosok pria yang dicari James di awal film. Dia bernama Jenderal Ito. Dan faktanya, Jameslah satu-satunya yang selamat dari pesawat yang jatuh. Kemudian, James dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Namun ketika akan dieksekusi, ini yang terjadi. James berhasil menghabisi mereka semua dengan mudah. Tak berselang lama, ada pasukan yang menyusul, dan James pun kembali berlari, hingga dia menemukan bangkai pesawat. Namun karena ada suara pasukan Jepang mendekat, James kembali berlari, hingga dia masuk ke dalam perangkap yang dipasang di sana. Alhasil, James pun kembali tertangkap oleh pasukan Jepang dan dibawa kembali ke camp. James langsung dibawa menghadapi Jenderal Ito. Di sini, Ito belum menyadari anak buahnya tewas. Dia pun terkejut setelah mengetahuinya. Kemudian, Ito langsung mencabut kalung yang digunakan oleh James dan juga mengambil sesuatu yang ada di celananya. Ternyata, barang yang diambil Ito adalah medali. Namun, entah medali apa. Yang jelas itu adalah barang berharga milik James. Terungkap di sini, ternyata James adalah komandan sayap dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Di sini Ito mengungkapkan bahwa orang yang dibunuh James sudah dianggap saudara oleh Ito. Dan Ito berpesan kepada James, tidurlah dengan nyenyak karena hari ini kamu menang, namun besok dirinya akan mati. Setelah James keluar, anak buahnya meminta izin untuk membunuh James sekarang.
Namun Ito melarangnya karena besok James akan diadukan sama jawara camp ini. Akhirnya James pun dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Kemudian datanglah para tahanan lain seperti si Jenggot yang langsung memperkenalkan dirinya kepada James. Mereka menjelaskan bahwa slot kosong yang ditempati James adalah tempat Simon yang dimana dia sudah meninggal akibat disentri atau flu berdarah. Kemudian si Jenggot bertanya, bagaimana James bisa sampai di sini? James mengungkapkan bahwa dia dan anak buahnya dikirim dalam misi dukungan perlawanan terakhir Sekutu. Ternyata kelompok James awalnya berjumlah 10 orang. Mereka berangkat menggunakan perahu di Laut Cina Selatan. Mereka diberitahu bahwa di Filipina memiliki tempat untuk berlabuh. Dan saat mereka tiba, orang Jepang telah membantai semuanya. Kemudian di tengah perbincangan, seseorang bernama Gabriel dari Angkatan Darat Amerika memperkenalkan dirinya. Ternyata Gabriel adalah orang Filipina dan dia dikirim untuk melatih penduduk setempat. Dan di sini James pesimis akan dikirim bantuan karena orang Inggris menganggap James sudah tewas. Kemudian Gabriel menjelaskan aturan di dalam barak ini, yang dimana mereka telah dibagi pekerjaan dan bahkan detail pemakaman. Mereka juga punya komandan di sini. Komandan mereka bernama Kapten Collins. Dia memiliki pangkat tertinggi di antara mereka. Namun dia berada di barak A dan mungkin James bisa bertemu dengannya besok. James berpendapat dirinya tidak punya kesempatan di esok hari, kecuali mereka mengetahui jalur pelarian. Di sini mereka semua pun menjelaskan beberapa upaya yang pernah dilakukan untuk kabur dari tempat ini. Namun kesimpulan yang didapat belum pernah ada yang berhasil. Di keesokan paginya, James terbangun karena mendengar suara latihan. Namun itu bukan pasukan Jepang, melainkan para tahanan yang berperilaku buruk. Jadi, Jenderal Ito menggunakan mereka sebagai objek latihan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya James dibawa ke arena pertarungan. Jenderal Ito pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan James. Setelah itu, Ito memasukkan 3 tahanan yang berperilaku buruk ke dalam arena. These men will... Kemudian Ito memanggil Sang Algojo. Hingga akhirnya Sang Algojo menghabisi 3 tahanan tersebut. Jenderal Ito pun menantang James untuk bertarung sampai mati dengan Algojo-nya. Kita saksikan, guys. Seketika mereka semua terkejut setelah James menendang Algojo itu sampai tumbang. Dan disinilah James mengeluarkan jurus terlarangnya. Ito dibuat terkejut dan ketar-ketir melihat kemampuan James. Setelah pertarungan itu, anak buahnya kembali menyarankan Ito untuk mengeksekusi James sekarang. Namun Ito justru menolak dan menganggap James adalah pria berbeda yang mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu. Terlepas dari hal itu, Ito meyakinkan anak buahnya bahwa James akan segera menemui ajalnya. Di waktu yang sama, James akhirnya bertemu dengan Kapten Collins. Karena kemampuan bela dirinya yang mengesankan, James mendapat pujian dari para tahanan. Di sini terungkap, James belajar bela diri saat dia tinggal di Hong Kong. Karena bapaknya bekerja di sana sebagai pegawai tekstil. Di tengah perbincangan mereka, James kembali dibawa ke hadapan Ito. Terlihat di samping Ito ada pegawai medis yang melihat ke arah James seperti menaruh harapan padanya. Kemudian Ito bertanya siapa yang melatih James dalam bela diri. James menjawab dia pernah berlatih di banyak tempat. Ito menjelaskan teknik yang digunakan James diklaim sangat terlarang. Namun James terdiam, dia fokus kepada medali miliknya. Ternyata itu adalah medali ayahnya yang meninggal sebagai pahlawan perang. Di sini Ito menggoreskan pedangnya ke wajah James. Setelah itu, James kembali disuruh beristirahat karena besok dia akan mati. Keesokan paginya,
James sudah bersiap dengan apa yang terjadi, dan sekarang dia lebih percaya diri. Para tahanan di luar menyemangatinya. Dan di arena pertempuran sudah ada 3 orang. Ito sengaja melakukan ini untuk melihat kemampuan James. Lonceng pun berbunyi, tanda dimulainya pertarungan. Hingga akhirnya James berhasil mengalahkan 3 musuh tersebut, dan Ito hanya tersenyum kecil dan masuk ke ruangannya. Dari dalam barak, mereka melihat 3 orang ditembak. Itu adalah musuh James yang dibiarkan hidup sebelumnya. Di sini, Gabriel menjelaskan dalam waktu seminggu mereka akan dibawa ke camp lain. Namun Kapten khawatir malah ke tempat yang lebih buruk, dan James langsung terpikirkan radio. Tujuannya untuk menghubungi pasukan dia yang mungkin masih berada di lepas pantai. Dan James mengetahui ada radio di salah satu menara penjaga. Dia akan mengambilnya dengan bantuan teman-teman baraknya. Singkat cerita, saat para tahanan melakukan pekerjaan membangun tembok pertahanan, di sini James akan beraksi untuk mengambil radio. Dan kita lihat aksinya, guys. James berhasil mengambil radio itu berkat pengalih perhatian tahanan lain. Namun wanita petugas medis kebetulan melihat James membawa radio. Wanita itu mendapat perlakuan buruk dari salah satu penjaga. Kemudian wanita itu bertanya kepada James, "Apakah kau datang untuk menyelamatkan mereka?" James menjawab akan melakukan yang terbaik. Di malam harinya, James memperlihatkan radio itu kepada Jenggot. Jenggot memberitahunya mereka hanya bisa mendengarkan radio karena ketika mereka yang berbicara, otomatis sinyal yang keluar akan terdeteksi musuh. James pun menenangkannya dan dia tidak akan melakukan hal berdarah apapun selain membawa mereka semua keluar dari tempat ini. Keesokan harinya, Ito mengumpulkan para tahanan karena dia telah mendapat informasi salah satu tahanan telah memasuki area camp terlarang. Tentu saja itu membuat James dan yang lainnya ketar-ketir. Di sini, Ito menunjuk secara acak untuk melihat responnya. Hingga salah satu tahanan yang ditunjuk Ito langsung bereaksi berlebihan. Otomatis dia pun dibawa ke hadapan Ito. Dia disuruh menunjuk siapa pelakunya. Tahanan itu pun menunjuk seseorang bernama Lopez. Alhasil, mereka berdua pun dieksekusi mati di hadapan James. Itu sengaja dilakukan Ito sebagai bentuk pelajaran bagi mereka yang melanggar. Di malam harinya, James bertanya kepada seseorang bernama John C. tentang bagaimana orang yang tadi siang dieksekusi menemukan jalan keluar tanpa diketahui petugas. John C. pun mengungkapkan, di luar sana yang ada hanyalah hutan. Tidak sulit keluar dari tempat ini hanya dengan mengandalkan titik buta penjaga dan kabel yang putus. Malam itu juga, John C. pun memberitahu jalannya kepada James. Namun sebelum pergi, James menyamarkan dirinya dengan tumpukan kain agar terlihat sedang tidur, guna mengantisipasi datangnya patroli penjaga. Dan sekarang saatnya James untuk mencari tahu jalan keluar. Akhirnya, James berhasil keluar dari area camp dengan membawa radio. Namun di waktu yang sama, patroli petugas mendatangi barak. Di sini sang kopral muda melihat ada yang mencurigakan di kasur James. Dia pun membukanya dan mengetahui James tidak berada di sana. Namun yang terjadi, dia membiarkan informasi tersebut dengan mengatakan semua clear. Kita bisa menyimpulkan kopral muda ini sepertinya berada di pihak James. Di samping itu, James terus berlari ke dalam hutan menjauhi camp. Akhirnya, James tiba di tempat terbuka dan langsung menyalakan radionya. Dia pun mendengar beberapa saluran yang berbahasa Jepang. Namun ketika ada satu bahasa yang berbicara, James terkejut dan langsung bergegas. Setelah itu, James kembali mendatangi bangkai pesawat.
Sepertinya dia mempunyai ide, namun entah ide seperti apa, yang jelas dia harus cepat kembali sebelum patroli kembali datang. Keesokan harinya, James mengungkapkan apa yang dia lihat dan dengar. James memberitahu mereka bahwa pasukan Amerika akan segera tiba. Bagaimana dia tahu? Karena dia mendengar bahasa Navajo. Kapten beranggapan bahasa Navajo hanya digunakan saat kampanye dimulai untuk menarik suara. James juga mengatakan bahwa dia menemukan glider di tengah hutan yang kita anggap sebagai bangkai pesawat. Dan James mempunyai ide untuk menggunakan glider itu sebagai alat untuk melarikan diri. Seperti apa idenya? Jadi gini, James akan menunggu datangnya C-47 pesawat derek. Kemudian pilot yang handal dapat terbang rendah untuk mengaitkan tali penarik pada glider. Yang James butuhkan adalah tihang yang berada di dua sisi untuk membentangkan tali penarik. Gabriel berpendapat ini adalah misi mustahil. Namun James mengatakan lebih baik mencoba dan mati daripada tidak mencoba sama-sama mati. Tak lama kemudian, James kembali dipanggil oleh Jenderal Ito. Kapten Ito langsung menanyakan apa yang kau ketahui tentang Navajo. Jadi di sini Jenderal Ito bukan mengendus informasi pelarian James sebelumnya, tapi dia ingin tahu apakah James bisa bahasa Navajo. Jika bisa, maka dia akan dijadikan informan untuk mata-mata Amerika. Karena dia pun mendengar bahasa Navajo dari radio yang lain. Namun James dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu, Ito mengancamnya tidak seorang pun bisa pulang dan berjumpa keluarganya masing-masing. Namun James justru membalikan keadaan dengan mengatakan, silahkan siapkan semua anak buah Ito satu persatu untuk melawannya. Tapi jika terkait Navajo, dia akan tetap bungkam. Setelah James dibawa keluar, Ito merasakan puncak dari emosinya. Ito menjelaskan kepada anak buahnya dengan mendengar bahasa Navajo berarti sesuatu sedang terjadi. Keesokan harinya, terlihat James sudah diikat kedua tangannya. Ternyata James disiksa dengan cara dipukuli oleh bambu. Setelah tidak berdaya, akhirnya ikatan James dilepaskan. Namun, itu belum berakhir. Apakah di sini James akan diam saja? Tentu tidak. Akhirnya, James berhasil mengalahkan mereka semua. Namun sang kopral yang tidak menerima anak buahnya kalah, langsung menghantam kepala James dengan senjata. Tak diduga, Ito berjalan menuju arah barisan tahanan dan menembaki mereka satu persatu. James yang baru tersadar dari pingsannya sudah berada di ruang perawatan, ditemani wanita medis. Ternyata, menurut wanita ini, James tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dan faktanya, James bisa di sini karena salah satu anak buah Ito yang membawanya. Itu aneh, musabab hanya tentara Jepang saja yang boleh dibawa ke sini sebelumnya. Lalu di sini wanita itu mengenalkan dirinya, dia bernama Teresa. Dan Teresa adalah tahanan juga seperti halnya James dan yang lainnya. Teresa juga mengatakan bahwa dirinya di sini sudah 3 bulan lamanya. Jadi pasukan Jepang membawa paksa Teresa untuk membantu orang Jepang. Menurut Teresa, tempat ini dikelilingi hutan belantara, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Teresa juga menyampaikan bahwa Ito semakin ketar-ketir. Takutnya dia tidak akan membiarkan Teresa keluar hidup-hidup. Namun, di saat James akan menyampaikan sesuatu yang penting, datanglah seorang penjaga. Singkat cerita, James terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tembakan. Dan ternyata, Jenderal Ito sudah ada di sana. Dia mengatakan itu adalah hukuman bagi siapapun yang berusaha melarikan diri. Baru saja pulih dari lukanya, Ito mengatakan akan ada tantangan baru yang menantinya. Seperti biasa, Ito mengatakan, istirahatlah malam ini, namun besok James akan mati. Ito menjelaskan kenapa dirinya memulihkan James hanya untuk membunuhnya. Karena Ito sangat penasaran dengan teknik terlarang yang dimiliki oleh James. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara ledakan di luar. Hal itu membuat Ito semakin ketar-ketir. Disinilah Ito menjelaskan, saat mereka mendengar bahasa Navajo, seharusnya James berbagi informasi. Karena jika penyerangan terjadi, maka tidak akan ada satupun yang selamat dari sini. Kemudian James pun kembali ke baraknya.
Di dalam barak, James disambut oleh rekan-rekannya. Tak berselang lama, si Jenggot membacakan surat edaran dari Amerika yang isinya menginformasikan kepada pasukan Jepang bahwa Amerika tidak akan diam saja dan akan mengawasi mereka. Namun menurut James, itu semua akan percuma karena bila mana konvoi Amerika datang ke tempat ini, maka semua tentara Jepang akan melakukan kamikaze atau aksi bundir. Setelah itu, James dan Gabriel akan mencari tempat terbuka untuk berkomunikasi melalui radio. Beberapa tentara yang mendengar suara terjatuh menganggap itu adalah temannya yang terlalu mabuk. Nah, si kopral muda inilah yang sebelumnya membantu James dirawat oleh Teresa. Setelah itu, si kopral muda membantu mereka berdua untuk melarikan diri. Tak diduga, di sisi yang lain, Kapten Colin sudah membunuh salah satu penjaga. Karena hal tersebut, para penjaga melakukan patroli. Namun ternyata mereka bertiga sudah berada di dalam barak. Karena mereka lengkap, petugas pun kembali. Di keesokan paginya, Kapten Colin sudah diseret ke tengah arena dan semua tahanan pun dikumpulkan. Tak berselang lama, keluarlah Jenderal Ito menginformasikan bahwa semalam ada beberapa tahanan yang keluar dari barak, bahkan menyerang para penjaga. Akhirnya, James mengakui bahwa itu adalah dirinya. Ito pun menghampirinya karena tidak percaya James melakukannya sendirian. Kemudian, Ito tetap penasaran pada jurus terlarang. Dia meminta James untuk melakukannya pada orang tidak bersalah. Tentu saja James menolak. Namun karena penolakan itu, pria tersebut langsung ditembak. Dan sekarang kita lihat kemampuan dari Kapten Colin. Akhirnya, Kapten Colin dapat mengalahkan mereka semua. Kemudian, James yang kembali berhadapan dengan Ito karena muak dengan semua perbuatan Ito. Di sini James menantang Ito untuk duel one by one. Namun Ito yang pengecut mengandalkan anak buahnya untuk memegangi James. Alhasil, James pun diseret keluar. James kembali bertemu Gabriel dan mengatakan mereka harus melakukannya di malam hari. James akan mengirimkan sinyal radionya malam nanti. Karena sebelumnya Jenggot sering mendengarkan kata-kata di dalam radio, Jenggot mendapatkan satu kata yaitu atsah untuk melakukan komunikasi. James mempunyai ide, dia akan menyatukan kata itu dengan bahasa Tagalog agar siapapun orang Jepang yang mendengarnya akan kebingungan. Singkat cerita, malam pun tiba. James dan Gabriel akan melakukan aksinya dalam mencari tempat terbuka. Atsah. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, mereka mendapat jawaban. Itulah kesempatan mereka untuk menyampaikan rencananya mendatangkan pesawat C-47 dengan kode cahaya terang. Nah, yang dimaksud James cahaya terang itu adalah suar. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke barak. Sialnya, semua rekannya sudah tidak ada di sana, dan mereka berdua pun ditodong senjata oleh para penjaga. Lagi dan lagi, James yang dihabek dari belakang hingga pingsan. James kembali terbangun karena mendengar suara ledakan. Namun kali ini berbeda, ledakan itu seperti dekat. Ternyata, James tidak sendiri, dia diikat bersama Gabriel di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Teresa pun datang bersama seorang temannya. Tak pakai lama, Teresa langsung membebaskan James dan Gabriel. Sambil berbicara bahwa di luar sana sudah datang pesawat sekutu untuk memulai pertempuran baru. Dan Ito pun membunuh semua orang yang tersisa sesuai perkataannya kepada James. Dan sekarang saatnya untuk mereka berempat melakukan pelarian. Karena radionya rusak, James harus mengambil radio yang lain di atas menara. Saat James akan beraksi, Teresa mengajukan diri untuk maju. Tulungan niyo kami! Setelah berada di atas menara, Gabriel melakukan komunikasi dengan pasukan Amerika. Sedangkan James menyelamatkan si Jenggot dan lainnya yang akan dieksekusi.
Sementara Teresa, John C, dan Anna berhasil keluar dari camp, Gabriel berhadapan dengan si Kopral. Si Gabriel hampir terbunuh, namun Kapten Colin datang membantunya. Namun sialnya, saat Kapten Colin akan membunuh si Kopral, dia tertembak duluan oleh tentara Jepang. Di waktu yang sama, James yang sedang berjuang menyadari Ito berada di ruangannya. Dan ketika James masuk, benar saja Ito sudah menunggunya dan memberikan James katana. Kita lihat pertarungan mereka, guys. Saat James akan membunuh Ito, Gabriel datang membawanya agar segera pergi dari tempat ini. Baru juga beberapa langkah berlari, si Kopral menembak ke arah James. Namun saat akan menembak yang kedua kalinya, Ito datang mencegahnya. Alhasil, James dan Gabriel berhasil lari untuk segera mempersiapkan proses ekstraksi. Terlihat pesawat C-47 sudah dekat dan Suar pun ditembakkan. Mereka pun segera memasuki glider. Tak berselang lama, beberapa tentara Jepang pun tiba. Namun mereka seketika tewas setelah pesawat menembakkan ratusan peluru, termasuk si Kopral muda yang terkena tembakan. Setelah jalur steril, inilah yang terjadi. Akhirnya, mereka berenam yaitu James, Gabriel, Jenggot, John C, Teresa, dan rekannya berhasil mengudara dan selamat. Sedangkan penduduk setempat masih di bawah jajahan Jepang. James yang dari atas melihat itu berkata, "Jangan khawatir teman-teman, kami akan kembali." Dan sekarang kita kembali ke awal film, di mana James sedang berhadapan dengan anaknya Ito. Anaknya Ito berkata bahwa ayahnya sudah meninggal tahun lalu. Namun ketika James akan pergi, anak Ito menantangnya untuk duel dan menunjukkan padanya jurus terlarang. Dan sekarang kita saksikan pertarungan mereka, guys. James dengan mudah mengalahkannya. Lantas, apakah James akan membunuhnya dengan jurus terlarang? Setelah menunjukkan jurus itu, anak Ito memberikan medali ayah James yang selama ini dia cari. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.